Saya Dr. Muhammad Erwin Rahman, spesialis saraf. Saya salah satu staf dosen bagian neuropsikiatri Fakultas Kedokteran UNI Makassar. Insya Allah pada hari ini saya akan berikan gambaran tentang teknik pemeriksaan fungsi sistem saraf motorik. Adapun pemeriksaan fungsi sistem saraf motorik, ada beberapa item yang akan kita lakukan. Pertama adalah tentang item ukuran otot kita perhatikan, lalu yang kedua fungsi kekuatan otot, yang ketiga fungsi pergerakan otot, yang keempat fungsi sistem refleks fisiologis maupun patologis. Yang pertama-tama untuk penilaian fungsi sistem saraf motorik adalah dengan cara menginspeksi. Yang kita inspeksi adalah ukuran otot pada keempat ekstremitas, baik ekstremitas atas berupa lengan kanan, kiri maupun ekstremitas bawah, yaitu tungkai bawah kanan maupun kiri. Yang kita perhatikan adalah ukuran bentuk otot, apakah dia ada hipertrofi pembesaran otot, atrofi pengecilan otot maupun eutrofia, yaitu ukuran otot yang normal. Jadi kita perhatikan keempat ekstremitas tersebut. Langkah yang kedua untuk pemeriksaan fungsi sistem saraf motorik adalah dengan melakukan fungsi pergerakan pada keempat ekstremitas, yaitu kita ukur nanti fungsi pergerakan lengan atas, lengan kiri, tungkai bawah, kanan maupun kiri. Nah, sekarang kita harus minta kepada pasien, coba Pak, tolong ikuti, angkat tangan sampai ke atas, tangan kanan ke atas, turun, kembali. Yang lengan kiri juga 1, 2, 3, kembali lagi, lalu bersamaan 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, kembali lagi. Nah, lalu tungkai bawah juga, yang kanan dulu sama Pak, angkat Pak, lurus, bagus, turun lagi. Yang kiri Pak, angkat, kiri, turun lagi, sama-sama 1, 2, 3. Di sini kita bandingkan antara kanan dan kiri, turun lagi Pak. Nah, jika pada waktu kita bandingkan, contoh pada angkat tangan kanan dan kiri, saya ambil contoh adalah lengan kiri, ini lemah ya, coba 1, 2, 3, angkat Pak. Saya ulang. Nah, angkat begini. Seandainya pada saat dia mengangkat ada yang terlambat, atau pada waktu turun dia yang terlambat, saya ulang, ayo Pak, 1, 2, 3, angkat lagi Pak, turun. Ya, ini artinya tangan yang sebelah kiri ini mengalami kelemahan. Nah, lalu yang tungkai juga begitu. Pada waktu kita bandingkan ada yang terlambat pada waktu, coba Pak, bisa diulang sama yang di atas, 1, 2, 3. Ya, turun lagi Pak, 1, 2, 3. Artinya yang di sebelah kiri ini mengalami kelemahan. Selanjutnya kita melakukan langkah ketiga pada pemeriksaan fungsi saraf motorik, yaitu adalah pemeriksaan refleks fisiologis maupun patologis. Nah, pada pemeriksaan refleks fisiologis yang kita periksa yaitu pemeriksaan refleks bicep, tricep, lalu KPR dan APR. Nah, pada pemeriksaan refleks fisiologis bicep, yang pertama-tama teknisnya adalah kita tekuk, fleksikan lengan kanan. Jadi ingat, tolong nanti lengan kanan dulu. Teknisnya itu lengan kanan, kiri, baru kita bandingkan. Begitu juga pada tungkai kanan maupun kiri kita bandingkan. Nah, pada pemeriksaan refleks fisiologis untuk bicep, pertama-tama kita fleksikan pada lengan kanan, kita taruh di bawah pusat, sedikit fleksi, dan kita tentukan tempat untuk melakukan pemukulan dengan menggunakan hammer. Ini hammer, sebaiknya hammer yang begini kita gunakan, yang berbentuk kampak. Kenapa? Karena ini lebih berat, bisa lebih gampang menimbulkan refleks. Nah, lalu kita kasih bantalannya begini, ya, kita taruh, kita tentukan penentuan peletakan ini, kita tentukan di tendon, kita raba tendonnya, lalu kita pukul, cukup sekali, 2 kali, bisa bahkan sampai 3 kali. Nah, pada waktu kita pukul, kita perhatikan ada tidak kontraksi yang berupa refleks fisiologis, yaitu kontraksi. Tolong Bapak rileks ya. Nah, saya ulang. Oke, jadi dia kontraksi, ya, kontraksi pada otot-otot bicep. Bisa kita perhatikan pada otot bicepnya ini ada tidak kontraksi. Ya, sudah itu turun lagi kembali. Nah, yang sebelah kiri dengan posisi yang sama, tapi kita menggunakan lengan
tetap pakai bantalan, tapi teknik pemukulannya begini. Ya, nah ini ada kontraksi. Kalau ada kontraksi ini berfleksi ke atas, dan ini kita rasakan ada kontraksi dari otot bicep. Saya sekali lagi, oke. Nah, bisa 2-3 kali pukulan. Lalu habis itu bisa kita bandingkan secara cepat. Oke, lalu kembali. Nah, kita bandingkan mana yang mengalami, apakah dia hiperrefleks, lebih tinggi, lebih keras loncatan atau refleks fleksi dari lengan tersebut, ataukah dia menurun atau sama saja. Jadi sekali lagi hasil yang kita dapatkan apakah refleksnya itu normal, menurun, atau meningkat antara yang kanan maupun kiri. Lalu kita lanjut untuk refleks fisiologis untuk muskulus tricep, ya, untuk tricep. Caranya teknisnya, ya, ini lengan kita fleksikan tapi di atas dari umbilikus, ya, dan pada dada kita letakkan. Nah, kita bebaskan dulu, tentukan di mana yang kita mau pukul, tapi tidak pakai bantalan, tapi kita cukup menahan. Nah, kita menggunakan kalau hammer reflex yang ini, caranya memukulnya begini. Ya, saya ulangi, 1, 2, 3. Oke, ini sedikit begini, tabe. Ya. Nah, yang kita perhatikan ada reaksi ekstensi pada lengan. Lalu di sini ada kontraksi dari muskulus tricep. Saya ulangi 1 kali. Lemas saja Pak, relax saja. Relax, tolong, relax, nggak usah tegang ya. Kasih jatuh ya, kita pukul. Ulang. Ya, ya. Jadi saya ulang 1 kali. Oke. Nah, jadi kita pukul 1, 2, 3. Nah, lalu setelah itu pindah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri bisa 2 model, bisa kita kayak bersalaman tahan begini dan kita bebaskan ini. Nah, kita pukul di sini. Tenang aja lupa. Oke. 1, 2, 3. Nah, jadi kita pukul pada tendon tricep di sini. Nanti responnya ini ada kontraksi muskulus tricep dan ini sedikit kayak ekstensi. Atau teknik yang kedua, kita tahan begini. Ya. Kenapa pasiennya harus relaksasi, dia harus jatuh. Lemas Pak, lemas. Ya, ini bagus. Kita pukul 1, 2. Nggak usah gerak Pak, ikuti refleks saja ya. 1, 2. Nah, jadi setiap kita pukul begini, ini ada kontraksi. Kontraksi berupa ekstensi lengan bawah, tapi pada muskulus tricep terjadi kontraksi. Nah, selanjutnya kita lakukan refleks fisiologis pada KPR, pada sendi lutut. Ya, pada lutut, caranya, teknisnya yang penting, kita sedikit fleksi, tapi untuk memudahkan kita melakukan pemeriksaan, artinya biar orangnya itu besar, supaya kita mudah mengangkatnya, kita kasih masuk lengannya kita begini. Kasih masuk lengan sebagai bantalan. Dan kita pukul di daerah tendon di sini ya. Tendon patella di sini. Caranya, kita pukul 1, 2, 3. Yang kita perhatikan ada kontraksi berupa ekstensi pada tungkai bawah dan kontraksi dari muskulus femoralis di sini. Saya ulangi 1 kali ya. 1, 2, 3. Lalu yang sebelah kiri tekniknya kita balik, kita masuk begini. Kasih jatuh saja Pak, enggak apa-apa. Ya, tekniknya. Kita pukul sama di daerah tendon ya. Tendon patella sini kita pukul. 1, 2, 3. Oke? Nah, tekniknya. Oke? Nah, jadi bisa kita bandingkan secara cepat. Kita pukul 1, 2. 1, 2. Mana yang lebih meningkat sama nilainya? Apakah menurun, sama, atau normal, dan ada yang meningkat. Lalu yang keempat, kita periksa refleks fisiologis pada Achilles, APR. Nah, caranya ini sedikit difleksikan, ditekuk, tapi tangan kiri kita ini menahan, bukan menarik. Kalau menarik begini, tapi ini cukup menahan supaya terjadi relaksasi pada tendon dari Achilles. Ini di sini nanti kita lokasi memukulnya kita di sini.
Caranya sama mengukurnya. Kita ukur bisa 2 sampai 3 kali. Kita perhatikan ada kontraksi pada tungkai, pada telapak kaki yang sebelah kanan, dan ini kontraksi dari muskulus ya, gastrocnemiusnya ya. Saya ulangi. Oke. Nah, ganti yang sebelah kiri, sama kita tepuk sedikit. Tapi ini tangan kiri bukan lagi menarik, tapi kayak mendorong begini. Tapi tangan kita posisi begini. 1, 2, relax ya. Nah, ini teknik yang benar. Oke, nah jadi sama tetap kita tentukan apakah kita bandingkan kanan kiri apakah sama. Ada yang meningkat antara kanan kiri, sama atau menurun. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patologis. Jadi ini salah satu rangkaian untuk pemeriksaan fungsi sistem saraf motorik. Nah, di sini kita perhatikan yang kita lakukan adalah pemeriksaan Hoffmann-Trommer. Nah, pemeriksaan Hoffmann-Trommer ini caranya, nah, kita tolong perhatikan caranya itu. Ini tangan kanan, sendinya kita tekuk, lalu ibu jari tangan kiri kita masuk di jari telunjuk si pasien. Nah, setelah kita tekuk, gunanya adalah kita tekuk begini posisinya supaya nanti pasien relaksasi betul, relaksasi yang sempurna. Nah, lalu tangan kanan kita ini kayak mencubit ini Hoffmann-Trommer, ini langsung kayak menyentuh secara cepat. Ulang, Hoffmann-Trommer. Nah, lalu kita pindah ke tangan yang sebelah kiri, sama juga kita ada sebaiknya kita sandarkan, lalu kita tekuk ini telapak tangannya ya, pergelangannya, lalu tangan kiri tetap masuk begini, kita cubit Hoffmann-Trommer. Nggak usah bergerak dulu Pak, Hoffmann-Trommer. Normalnya memang pada pasien orang yang normal tidak ada refleks Hoffmann-Trommernya negatif. Tapi kapan itu ada? Artinya kalau dia dua-dua kanan kiri muncul, artinya Hoffmann-Trommer itu orangnya masih dikatakan normal. Tapi kalau muncul pada salah satu kanan atau kiri, maka di situ ada kelainan patologis. Selanjutnya pemeriksaan refleks patologis yang kedua adalah pemeriksaan refleks Babinski. Pemeriksaan refleks Babinski di sini yang kita fokus pemeriksaannya adalah pada kedua tungkainya. Pertama-tama adalah kita pegang ya, istilahnya tungkai yang kita mau periksa ya, sebelah kanan upayakan kanan dulu, kita sedikit fleksi, lalu lengan kiri kita memegang pergelangan dari tungkai bawah atau tungkai kanan si pasien ya, pergelangan kakinya. Ini gunanya adalah untuk menghindari seandainya pasien itu merasa geli, tiba-tiba nanti dia bisa menendang kita. Jadi ini untuk keamanan sekaligus untuk memfiksasi si pasien. Lalu yang kita gunakan adalah ujung dari hammer. Yang ini yang sebaiknya memang harus runcing tapi tidak tajam. Nah, caranya bagaimana? Kita menggores. Ada dua cara untuk menggores. Pertama adalah dengan bagian medial lari ke lateral menyusuri telapak kaki ibu jari secara cepat. Saya ulang. Ya. Saya ulang. Oke, saya ulang. Nah, teknik yang kedua bisa juga dari lateral saja menyusuri lurus ujung jari sampai ke ibu jari secara cepat. Ingat, pemeriksaannya, goresannya harus cepat untuk menimbulkan refleks. Saya ulang. Oke. Jadi sekali lagi ada dua refleks, ada dua cara, melalui bagian medial, melingkar, dan ada bagian lateral. Yang kita harapkan, jika ada respon berupa dorsofleksi ibu jari dan plantar fleksi jari-jari yang lain, maka dikatakan refleks Babinski positif. Lalu yang kedua, kita pindah ke sebelah kiri. Sama juga, kita tetap sedikit fleksikan. Kita tangan kiri memfiksasi pada pergelangan dari tungkai si pasien. Caranya sama, menggores, cuma tekniknya ya kita kayak hand begini, back hand agak ya. Oke. Sama, apakah kita mulai dari medial atau dari lateral? Sama, secara cepat. Secara cepat. Ini juga begini. Oke. Dan responnya sama, ada dorsofleksi ibu jari dan ada plantar fleksi jari-jari yang lain.
Jika hal itu terdapat atau muncul pada pasien, pertanda bahwa refleks Babinski itu positif. Selanjutnya, pemeriksaan refleks patologis. Ini masih dalam rangkaian untuk melihat ada tidak tanda-tanda refleks patologis itu ada pada si pasien. Selain pemeriksaan Hoffmann-Trommer, Babinski, ada juga variasi yang lain, yaitu pemeriksaan pemeriksaan Oppenheim dan pemeriksaan Chedok. Nah, pertama kita Oppenheim dulu. Pemeriksaan Oppenheim caranya adalah kita melakukan dorongan pada tulang kering si pasien, tungkai si pasien. Caranya bisa menggunakan lengan begini, ya. Bisa kita pakai lengan yang di sebelah sini atau begini, bisa. Yang penting ada rangsangan mendorong. Pertama yang begini kita dorong secara cepat, kita kayak mengurut. Responnya sama, ada dorsofleksi ibu jari dan plantar fleksi semua jari-jari yang lain. Ya, sekali lagi begini, bisa begini, bisa juga begini. Tungkai kanan. Lalu pindah ke tungkai kiri juga sama. Ya, bisa kita gunakan ini tangan kiri sama secara cepat, atau ini bisa juga secara cepat. Sama responnya ini bisa muncul. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah pemeriksaan Chedok. Chedok itu ingat saja huruf C, Chedok. Nah, tapi di sini yang kita periksa pertama adalah sebelah kanan, kita menggores pada bagian lateral dari malleolus lateralis, ya. Jadi kita lihat malleolus lateralis itu artinya mata kakinya, ya, yang sebelah lateral. Nah, kita gores huruf C, ya, secara cepat kita gores untuk C. Nanti responnya sama, ada dorsofleksi ibu jari dan plantar fleksi jari-jari yang lain. Lalu pindah sebelah kiri, sama, kita tetap fiksasi yang kita gores di sini. Huruf ini namanya Chedok, oke, secara cepat. Nah, responnya adalah dorsofleksi ibu jari dan plantar fleksi jari-jari yang lain. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks primitif. Refleks primitif digunakan untuk melihat ada tidak gangguan fungsi kortikal luhur, utamanya pada pasien-pasien yang kita curiga mengalami demensia. Apa saja pemeriksaan refleks primitif? Pertama adalah pemeriksaan refleks snot refleks. Caranya itu bisa kita menggunakan hammer dengan kita mengetuk pada sudut atas dari bibir si pasien. Tapi sebaiknya kita menggunakan bantalan. Nah, pada waktu kita ketuk, seandainya mulut pasien itu mencucut, artinya refleks snot itu positif. Lalu yang kedua, kita tidak usah menggunakan hammer, kita cukup menggunakan jari tangan kita. Caranya bagaimana? Sama. Kalau pakai jari tangan, tidak usah pakai bantalan, langsung saja kita ketuk. Nah, jika muncul, artinya refleks snot itu positif jika pasien tadi mencucut. Lalu selanjutnya kita melangkah pemeriksaan refleks primitif yang kedua adalah pemeriksaan Grebs. Ya, Grebs itu refleks genggam. Nah, refleks genggam, caranya kita menggunakan bisa kedua jari tangan kita, ya, atau menggunakan hammer atau pensil bisa saja, tapi cukup kita menggunakan jari tangan sudah cukup. Caranya kita tahan tangan pasien, lalu kita pukul begini. Nah, ini normal. Kalau normal dia tidak menggenggam secara kuat. Tapi seandainya kita pukul langsung terjadi genggam. Nah, ini artinya refleks Grebs positif. Oke. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan refleks primitif. Yang ketiga yaitu palmomental. Palmomental itu kita melakukan goresan. Ya, sebaiknya di sini kita menggunakan benda seperti ujung hammer. Ya, kita goresan. Pokoknya kita tangan kanan yang kita gores, nanti responnya nanti di mulut sini, di palmomental mulut sebelah kanan, karena kita gores yang kanan, artinya yang sebelah kanan, artinya yang sejajar itu terjadi kontraksi muskulus palmomental. Ya, coba lihat tekniknya. Kita gores begini secara cepat. Oke. Nah, ini. Seandainya ada muncul di sini berupa kontraksi palmomental pada ujung mulut, muskulus palmomental, maka dikatakan positif. Lalu yang keempat, refleks primitif adalah dengan glabella, ya, istilahnya pemeriksaan refleks glabella.
Nah, caranya bagaimana? Tidak usah kita pakai ember, cukup pakai tangan, pakai ini. Oke? Nah, tapi ingat, jangan kita di depan pasien, suruh pasien dulu sebetulnya kita fiksasi. Bapak lihat ke depan aja, ya. Oke? Nah, kita gunakan tangan ini bisa, jari ini bisa. Yang penting jangan dari depan. Kalau dari depan ini akan bikin false negatif ya, pemeriksaan. Kita pakai begini, dari samping. Ya, kita pukul di glabella si pasien. Kita pukul. Nah, pada waktu setiap ketukan kita pukul, secara normal memang terjadi kedipan, tapi lama-kelamaan kita pukul terus, lama-lama kedipan itu berkurang, bahkan tidak ada. Seandainya kalau kita pukul kedipannya berlebihan, coba Pak, kasih contoh kedipan yang berlebihan. Itu artinya refleks glabella positif. Demikian tadi kita sudah melakukan rangkaian pemeriksaan fungsi sistem saraf motorik dan refleks primitif. Demikian, semoga video tayangan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.